Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang pendekatan, yaitu ada 2 pendekatan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendekatan terpadu, dan yang kedua itu adalah pendekatan genre. Apa sih manfaat dari penjelasan yang akan saya sampaikan ini? Nah, manfaatnya yaitu supaya kita, calon-calon guru, mengetahui tentang pendekatan-pendekatan yang akan saya sampaikan untuk membantu proses pembelajaran siswa di dalam kelas, terutama untuk meningkatkan karya sastra siswa dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan terpadu. Ada 2 jenis nih yang berkaitan dengan pembelajaran terpadu ini. Yang pertama yaitu kurikulum terpadu, dan yang kedua itu adalah pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu yaitu sejumlah disiplin ilmu melalui isi, keterampilan, dan sikap. Nah, yang kedua itu yaitu pengembangan terpadu. Pengembangan terpadu ini adalah suatu pembelajaran yang dapat mengeksplorasi topik yang ada di dalam kurikulum. Nah, mengeksplorasi dalam berarti mencari lebih luas atau mengetahui lebih luas seputar ilmu yang ada dalam kurikulum tersebut. Di sini dituntut upaya guru untuk menterkaitkan antara 2 jenis tersebut, yaitu kurikulum terpadu dan pembelajaran terpadu tersebut, supaya pendekatan terpadu ini berjalan mulus atau berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pendekatan terpadu ini ada 3 jenis model. Yang pertama itu model jaring laba-laba, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga yaitu model keterpaduan. Kita akan membahas satu persatu. Model pembelajaran jaring laba-laba. Model pembelajaran ini yaitu menggunakan panduan buku tematik atau menggunakan tema dan subtema, yang dimana tema dan subtemanya itu harus nyambung terhadap materi. Model kedua yaitu model keterhubungan atau connected. Nah, model keterhubungan ini yaitu menghubungkan satu topik dengan topik yang lainnya, menghubungkan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, menghubungkan materi hari ini dengan materi sebelum-sebelumnya, dan menghubungkan materi dalam satu semester terhadap semester kedepannya. Nah, di sini diupayakan supaya siswa itu selalu mengingat atau mengetahui apa hubungan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya. Nah, yang ketiga itu yaitu model keterpaduan. Nah, model keterpaduan ini yaitu menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan kurikuler dengan menggabungkan konsep dan sikap yang saling timpang tindih dalam pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya, atau menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Perbedaannya dengan model keterhubungan tadi, model keterpaduan ini menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, sedangkan model keterhubungan yaitu menghubungkan satu materi dengan materi lainnya, tetapi masih dalam satu pembelajaran tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan genre. Nah, pendekatan genre ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap membangun konteks, yang kedua yaitu tahap pemodelan, yang ketiga yaitu tahap pembimbingan, yang keempat yaitu tahap pemandirian. Nah, yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu membangun konteks. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap membangun konteks. Nah, tahap ini yaitu mereview pelajaran minggu lalu dan menghubungkannya dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, dengan melalui materi tersebut, siswa akan kembali mengingat pembelajaran minggu lalu dan menghubungkannya dengan materi yang akan dibawakan oleh guru tersebut. Nah, bagaimana cara supaya siswa tersebut dapat mengingat kembali? Nah, di sini diperlukan kepedulian guru untuk bertanya kepada siswa tersebut. Contohnya, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas pelajaran tentang metamorfosis. Nah, siapa yang sudah tahu atau apa yang kalian dapat pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat?
boleh dengan menggunakan kalimat seperti itu. Nah, di sini pasti siswa akan lebih tertarik jika seorang guru itu memberikan reward atau berupa bintang kepada siswa tersebut. Nah, yang kedua itu yaitu tahap pemodelan. Pemodelan ini dalam arti ada suatu model yang dapat ditiru atau dilihat oleh siswa tersebut. Nah, guru memberikan teks mengandung genre seperti narasi, eksposisi, deskripsi, teks prosedural, review, dan lain-lain. Nah, di sini guru juga menjelaskan tujuan dari teks tersebut, didukung oleh media audio dan audio visual. Nah, tahap ketiga yaitu tahap pembimbingan. Nah, di sini siswa diajak membuat teks sesuai teks yang ditentukan. Di sini dapat diartikan bahwa guru sudah dapat membimbing siswa untuk mengikuti teks yang ada. Misalnya, membuat suatu teks eksposisi. Nah, siswa dapat diajarkan untuk membuat teks eksposisi berdasarkan contoh yang sudah diberikan atau contoh teks yang sudah diberikan. Tahap terakhir yaitu tahap pemandirian. Di sini dituntut siswa sudah masuk pada fase mandiri atau siswa sudah mampu kreatif melalui ide-idenya sendiri. Misalnya, siswa sudah mampu membuat teks tanpa ada model dari teks tersebut.